Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video sedikit berbeda ya, karena gue akan melakukan yang namanya mapping crypto ya. Karena sekarang ini gue pernah bikin video juga tentang cryptocurrency ya. Gue taruh linknya salah satunya di atas sini. Artinya gue sudah masuk di crypto ini sejak 2021. Dan di situ gue berinvestasi ya, jadi gue ada melakukan berinvestasi juga dan juga melakukan trading, oke? Nah, perlu gue jelasin juga bahwa kalau gue pribadi itu gue banyak tradingnya itu di Binance, tapi di sini gue akan contohin trading di toko kripto. Kenapa? Karena kalau toko kripto itu kan exchanger lokal, jadi lebih mudah bagi kalian mungkin untuk membuka rekening di exchanger lokal gitu ya. Karena kalau di Binance artinya kita harus buka di dua tempat dulu. Kita buka di exchanger lokal yaitu toko kripto, lalu kita buka juga di Binance baru kita lempar. Nah, kenapa gue pakainya Binance untuk trading atau untuk investasi di kripto? Karena fiturnya lebih banyak dan marketnya lebih banyak, dan si toko kripto ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari si Binance itu sendiri. Oke, nah pertama karena ini juga baru ya kita di mapping crypto ini, jadi gue akan membahas beberapa bukan pair namanya, beberapa koin ya kalau di cryptocurrency ini, dan kita akan stick di koin-koin yang market cap-nya gede, dan kita buka dari coinmarketcap.com. Jadi ada Bitcoin atau BTC, ETH, lalu ada BNB, ADA, XRP, Doge dan seterusnya, dan ini biasanya gue simpen dulu di sini ya, di list di sini. Nah, selain itu juga gue akan kasih penjelasan juga salah satu koin yang menurut gue itu bagus untuk sedikit long term ya, dan ini adalah di TVK ya, Terra Virtua. Ini adalah koin token NFT atau non fungible token yang sebenarnya sentimennya lagi sangat positif banget. Nanti gue akan bicarakan ke sana. Oke, nah kalau untuk di crypto ini sendiri, gue menggunakan indikator moving average ya. Jadi gue menggunakan indikator moving average-nya itu adalah EMA 8, EMA 21, dan EMA 125. Dimana ini juga gue gunakan di forex, tapi biasanya untuk di lower time frame doang. Jadi di H4, H1 ke bawah. Tapi kalau di crypto ini gue perhatikan itu di higher time frame pun ini enak banget, dan itu cocok untuk dilakukan mapping ya. Lalu kita bisa cari pattern-pattern buat trading kalau kalian mau trading. Nah, oh ya, gue juga mau kasih penjelasan bahwa trading di crypto itu ada dua ya, ada spot trading, yaitu seperti kita beli di money changer seperti itu. Kalau di exchanger lokal itu kita tradingnya di spotnya. Tapi kalau misalkan kalian mau future seperti forex, itu kalian harus tradingnya di Binance gitu. Oleh karena itu gue juga banyak menggunakan Binance. Tapi di sini gue akan berikan contoh di toko kripto. Oke. Nah, jadi kalau kalian sudah mencoba untuk trading ya, kalian bisa buka rekening toko kripto. Gue taruh linknya di deskripsi. Kalau kalian mau coba silahkan tinggal klik linknya, lalu kalian buka register dan seterusnya. Untuk setorannya itu simple banget, kita tinggal masuk ke setoran di sini dan kita klik IDR misalnya contoh ya. Lalu kita tinggal pilih nih mau pakai apa, GoPay, Permata atau Mandiri. Jadi kalau misalkan Mandiri kita langsung transfer aja. Dalam 5 menit dia akan langsung masuk. Jadi contoh di sini gue udah coba deposit 2 juta rupiah ya, ini untuk percobaan dan untuk tutorial sedikit bagaimana mengeksekusi trading di toko kripto. Setelah itu kita masuk ke trade di sini. Ini kan pertukaran to trade. Nanti dia akan muncul seperti ini. Jangan bingung dulu. Ini adalah platform tradingnya, dan di sini nanti kalau kita pasang order itu kita akan pasangnya di sini, dan ordernya itu akan muncul di sini gitu ya. Nah, oke, kita akan mulai saja, dan di sini gue udah lihat salah satu yang cukup bagus. Jadi ini di Doge ya, Doge USDT. Oke, gue mapping dulu dari sisi daily chart. Nah, kalau di cryptocurrency itu gue tradingnya itu ke arah atas doang, jadi buy only. Karena kita juga bukan trading di futures di sini, dan pastikan itu terjadi golden cross ya. Pastikan trennya naik. Jadi kalau trennya nggak naik, males gitu ya, karena mendingan kita cari koin yang trennya naik gitu ya. Nah, di sini gue menggunakan EMA 8, 21, 125. Crossing yang utama adalah di 8 dan 21 gitu ya, yang warna purple sama kuning di sini. Ini kan dead cross nih, itulah dia trennya turun, dan di sini dia udah mulai golden cross kembali si Doge ya, si Doge ini. Lalu kita turunin time frame dan kita cari apakah ada pattern untuk entry. Nah, di sini gue langsung ambil si Doge aja karena gue udah melihat ada pattern di sini. Oke, di sini harus cepat aja. Gue pasang trend line di sini ya, 1 2 3 titik. Di sini dia break, dan sebelum dia break pun di sini ada double bottom. Oke. Double bottomnya udah confirm, lalu dia break, dan sekarang ini ada inside bar dan dia udah tembus ya. Nah, artinya dari kondisi sekarang ini udah confirm untuk entry buy si Doge USD ya. Kalau kalian mau trading misalkan pasang stop loss misalkan.
Ini contoh aja, jadi kita analisa dulu, lalu nanti kita akan entry bersama-sama. Oke. Nah, misalkan saya entry di sini. Ini penting ya untuk fitur pasang stop loss-nya di secara visual seperti ini, karena kita kalau misalkan saya contoh ya, saya pasang stop loss 2 swing low di bawah sini. Jadi stop loss-nya itu adalah sekitar 7%. Nah, sehingga kalian tahu kan, kalau misalkan stop loss saya 7%, maka nanti kalau saya beli lalu saya loss saya itu berapa. Dan cara gampangnya adalah kalian mau menghargai pattern ini itu berapa. Jadi contoh saya menghargai pattern ini 1 juta. Artinya saya harus beli doge sebanyak 1 juta dibagi 7%. Ya, jadi contohnya seperti itu. Atau kalau di sini contoh ya, kalau saya belinya, contoh ya, kalau misalkan kita pakai kalkulator nih. Ya. Jadi kita tentukan dulu kita mau loss berapa. Kalau saya mau loss 1 juta dan pattern ini stop loss-nya adalah 7%. Saya belinya berapa banyak? 1 juta saya bagi dengan 7%. Oke. Artinya saya bisa beli doge ini sebesar 14 juta rupiah. Sehingga kalau saya kena stop loss-nya 7%, dari 14 juta kan kalau dikali 7%, hasilnya adalah 1 juta tadi ya. Nah, artinya kalau saya kena stop loss saya 1 juta gitu. Saya bisa beli 14 juta. Ini kalau tadi kalian berani cut loss-nya adalah sebesar 1 juta. Nah, contoh di sini ya, saya akan pakai cut loss-nya 200.000. Lalu kita bagi dengan 7%. Nah, ini kan hasilnya adalah sekitar 2 jutaan. Nah, oke, saya juga udah setor 2 juta. Mari kita langsung entry di doge gitu ya. Dan ini kita masuk ke TKO, ke toko kripto ya. Dan di sini kita masukkan doge. Nah, di sini ada 2 pilihan nih. Kalau saya ketik doge, dia ada pasangannya terhadap BIDR atau USDT. Nah, tadi kan saya setor rupiah kan. Rupiah itu kalau di toko kripto itu namanya adalah BIDR. Jadi gue langsung aja doge BIDR. Karena kalau doge USDT, artinya gue harusnya punyanya USD. Jadi gue harus tukar dulu dari BIDR, gue beli dulu ke USDT, baru dari USDT gue beli ke doge. Nah, ini kan kejauhan. Jadi lebih baik langsung aja doge BIDR. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kalian mau dari IDR beli USD ya, di sini kalian tentunya USDT pasangin sama BIDR. Jadi kalau kalian punya IDR mau ditukar dulu ke USD, ya kalian beli dulu USD-nya, baru setelah itu bisa beli koin-koin yang pasangannya adalah USDT. Karena nggak semua koin-koin itu pasangannya dengan BIDR. Oke, kita lanjut ke doge BIDR. Nah, di sini karena ini doge BIDR, sedangkan tadi kita analisanya kan doge USDT ya. Jadi kita harus ganti dulu. Karena siapa tahu chartnya agak sedikit berbeda. Nah, ternyata kan kurang lebih mirip ya. Di sini gue lihat masih mirip, dan kita pasang lagi tadi untuk analisa. Oke, di sini pembeliannya di sini, stop loss-nya sekitar 7% di bawah sini. Dan bagaimana dengan TP-nya? Nah, kalau untuk TP dari pattern, biasanya kan kita pakai Fibonacci nih. Kalau misalkan kita mau tradingnya based on pattern-pattern seperti itu ya. Jadi contoh, kalau saya tarik dari atas ke bawah di sini. Nah, Oke. Target paling dekatnya itu biasanya 1272 di sini, jadi gua akan pakai di sana aja. Nah, kita udah ketemu nih angkanya. Saya entry di sekitaran sini, stop loss-nya di bawah, kita mau pasang di sini ya. Oke, jadi ini chartnya. Nah, 3059 posisinya saat ini. Saya mau contohnya saya mau beli ya. Langsung di current price, kalian bisa pilih harga pasar. Dia akan langsung makan di harga yang running. Nah, atau kalau kalian mau antri sedikit, kita bisa klik aja di sini. 3057, jadi di sekitaran sini ya, oke. Dan di sini saya mau beli pakai batas harga ya, atau limit ya. Jadi saya mau beli di harga 3057.47 ya, dimana itu levelnya di sini udah confirm. Karena ini juga ada inside bar, dia baru tembus. Ya, atau misalkan kita pakai angkanya deh. Inside barnya kan di high 3030 ya di sini. Saya mau beli di sekitaran 3040 nih contoh. Oke. Gitu. Atau supaya langsung cepet dapet ya, saya pasang di bid paling atas saja. Nah, jumlahnya saya beli berapa? Tadi kan saya udah hitung ya. Kalau saya beli 2 juta rupiah, loss saya adalah 2 juta kali 7%, itu sekitar 140.000. Nah, ini masuk di dalam, ini sebagai contoh. Jadi gue langsung beli aja. Kita juga bisa pakai angka yang kita mau. Jadi contoh, kita bisa masukin 100% di sini. Artinya saya beli sejumlah dana 2 juta rupiah tersebut. Atau kalau nggak mau full, misalkan kita bisa 50%. Belinya 1 juta saja, kita beli 327 doge.
atau berapapun angka yang kalian mau. Misalkan saya mau beli 50.000 rupiah, artinya saya beli 16 doge. Seperti itu ya, jadi simple banget. Di sini gue langsung beli aja 2 juta rupiah atau 654 doge. Di sini oke, buy. Nah, ini kan berhasil, artinya ordernya ini sedang terbuka ya. Dan ini belum dapat, masih limit, belinya limit di harga 3057. Nah, kalau mau di cancel tinggal di cancel. Ini ada tandanya hijau di sini. Oke, artinya saya masih sedang mengantri. Ya, jadi belum tentu dapat. Kalau dia tiba-tiba terbang, ya artinya saya nggak dapat. Nah, apa yang harus saya lakukan setelah ini ya? Saya tunggu yang namanya ordernya dapat. Setelah ordernya dapat, baru kita pasang stop loss. Nah, cara pasang stop lossnya itu adalah kita pakai yang namanya OCO di sini. Oke, nah karena di sini saya mau contohin cara pasang stop loss ya. Jadi harusnya kita beli dulu dapat ya, karena ini terlihatnya cukup lama. Jadi gue akan cancel aja ya, dan gue akan lakukan market price aja supaya langsung dapat order belinya, lalu kita langsung pasang stop loss ya. Oke, gue akan beli di harga pasar 100%, beli doge. Berhasil. Nah, kalian perhatikan di sini pesanan terbukanya nggak ada ya, open ordernya dia langsung masuk ke transaksi. Jadi di sini gue beli doge di harga 3069 nih. Oke, terisi field ordernya semua. Totalnya kalau dirupiahin 1998 sekian. Oke. Nah, sekarang gue mau pasang yang namanya stop loss dan TP ya. Dan kita udah bikin tadi di sini di trading view ya. Jadi gue bisa tetap analisa itu di trading view. Kalau untuk eksekusi trading baru kita masuk ke exchangernya. Di forex seperti itu, di mana-mana gue lakukan seperti itu. Oke. Nah, di sini gue udah pasang stop lossnya di 2836.07 ya. Kita pasang angka bulat aja 2835 contoh. Karena nggak akan jauh beda ya. Gue pasang stop lossnya di 2835 dan TP-nya di 3513 ya. Jadi gua angka bulat aja 3513. Oke. Nah, di sini kita masuk ke OCO. OCO itu kepanjangan dari one cancel others. Jadi kita mau pasang dua order ya. Dua-duanya adalah jual karena ini posisi kita adalah beli kan. Jual di bawah itu sebagai stop loss dan jual di atas itu sebagai target. Nah, sehingga OCO-nya itu kita pasang batas harga di sini yang kanan yang jual. Nah, gue pasang atasnya itu adalah 3513, jadi simple 3513, dan stop lossnya stopnya itu tadi di mana? Stopnya tadi di 2836 ya. Nah, stopnya di 2836. Batas harganya, jadi kalau stop loss itu dia setelah kena stop loss, kalau kita harus pasang batasnya, jadi limitnya di berapa? Biasanya gue taruh lagi ke bawahnya ya. Jadi dikasih jarak lagi ke bawah supaya dia nggak masuk antrian. Jadi kita maunya kalau kena stop loss langsung dibuang gitu ya. Oleh karena itu gue pasang stopnya 2836, batasnya 2835. Jumlahnya berapa? 100% dari barang yang saya punya. Nah, barang yang saya punya tadi kan saya belinya 650-an. Jadi dia akan buang semuanya nanti ketika kena stop loss atau dia kena target. Dan ini kalau seandainya salah satu kena, maka salah satu itu akan di cancel. Jadi kalau udah kena stop loss, maka sell atasnya akan tercancel. Kalau dia kena target 3513, maka yang di bawahnya dia akan di cancel. Oke, so kita cek sekali lagi angkanya 3513 dan 2836 di sini. Ya, 3513 2836. Dan kita input order, pastikan ini OCO ya, kita jual. Nah, ini perhatikan ya, dia masuknya di pesanan terbuka atau di order. Di sini kita punya pesanan atau order limit sebagai target itu di atas ya, 3513 sejumlah sekian semua kuantitinya. Oke, kalian bisa kurangin kuantitinya tadi kalau seandainya kalian mau jualnya itu parsial gitu ya, atau sebagian. Jadi dari 650 yang saya punya bisa aja saya jualnya cuma 50% kan, kurang lebih kayak gitu. Nah, stop lossnya juga di harga 2835. Oke, dilihat di sini. Kondisi pemicu ini adalah stopnya. Jadi kalau kena 2836 saya akan jual doge saya di 2835. Oke, that's it. Itu trading selesai dari analisa sampai ke eksekusi. Sekarang gue akan lakukan hal seperti ini lagi dan kita akan melihat di beberapa pair ya. Dan gue melihat yang pertama dulu ya dari Bitcoin. Nah, kalian perhatikan ya, kondisi sekarang ini itu udah mulai uptrend di hampir seluruh kripto ya. Kita lihat dari indikator di sini EMA 8 dan 21. Di sini uptrend ya sampai bulan April, lalu dia dead cross. Di sini coba uptrend kembali jatuh
Dan di sini dia mulai bullish ya, mulai tren bullish itu sejak 25 Juli sampai sekarang. Jadi kalau trennya masih bullish itu enak dan kita bisa menurut gue kita bisa trading, atau kalian jika mau invest pastikan kalian teliti dulu secara fundamentalnya seperti apa. Kita lihat di BTC ya, Bitcoin. Masuk di H4. Nah, trennya tadi kita udah tahu naik kalau di daily chart. Sekarang di H4 apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia baru membentuk koreksi di sini. Oke. Double bottom dan dia naik. Oke. Nah, artinya apa? Kondisinya dia udah lari, dan kalau udah kondisi lari seperti ini gue simpan ya. Nah, di sini kita lihat nih, dia terjadi trending di sini. Oke, dia udah mulai trending di sini, dan kalau misalkan kita mau entry, paling tidak kita harus ngantri ya. Jadi di sini kalau seandainya dikasih turun, maka seharusnya ini bisa untuk entry di level sini. Oke, di level 50% hingga 61,8. Kita bisa pasang stop loss di bawah sini sekitar 8%-an, dan kalian bisa pasang TP 1/2 risk reward paling tidak ya, karena kalau di kripto itu dia kalau trending larinya panjang-panjang. Saran gue adalah kalian kalau kena TP jualnya parsial aja sebagian, dan sisanya kalian hold untuk di hold sampai target yang lebih tinggi. Jadi kalau contoh seperti Doge tadi itu kalau seandainya dia berhasil naik gitu ya, ini harusnya menurut gue jualnya jangan semua ya, tapi tadi untuk bikin simple semuanya, jadi gue pasang TP semuanya aja. Kalau misalkan trading yang baik itu kalian harus pasang TP setinggi-tingginya ya. Jadi kalau misalkan dia naik sampai sini, ini ada resisten ya, kita lihat ada seperti head and shoulder di sini. Jadi kalau dia naik sampai sana, itu naiknya 2 kali lipat loh. Ya, itu naiknya bisa 100% ya si Doge ini. Nah, tadi kita lanjut ke BTC. Nah, si BTC ini kalau seandainya dia berhasil naik, ya di sini resisten yang cukup pentingnya adalah di sini ya. Kenapa? Karena di sini dia ngayun-ngayun seperti ini, dan di sini adalah left shouldernya, dan itu target ke atasnya dari seandainya dapat entry ya. Ini kan udah agak telat nih. Jadi kalau udah agak telat, menurut saya jangan dikejar ya. Kalian pasang aja limit. Kalau dikasih bagus, kalau nggak dikasih jangan dikejar gitu ya. Kecuali ada pattern yang bagus ya. Pattern yang bagus di dalam tren naik biasanya itu doang ya, penan atau segitiga kecil dan flag. Dan ini kan dia baru naik, tidak ada penan, tidak ada flag ya. Jadi cari aja yang lain. Oke, kita akan lihat yang lain. Biasanya di market cap yang gede ada BTC dan ETH. Kita lihat ETH. ETH juga udah naik nih ya. ETH juga naik, kemarin gue udah bikin ininya, dia udah naik. Dan kalau kalian entry di sini ya, ketika kena Fibonacci, jadi kita contoh, kita lakukan identifikasi lagi ya dari trennya. Oke, udah jelas ya dia golden cross di sini. Ketika di bulan 25 Juli kemarin trennya udah naik, dan kalau kita masuk ke trading di H4, ya udah dia hanya ngayun-ngayun seperti itu, dan kita bisa menggunakan EMA ini untuk entry. Kondisi saat ini dia udah ketinggian ya. Kalau untuk entry pastikan kita tunggu koreksinya terlebih dahulu, dan kalau gue perhatikan di sini, ini adalah ada tren naik seperti ini ya. Oke, dan kita bisa tarik Fibonacci. Gitu, kita bisa tarik Fibonacci seperti ini. Kita bisa coba pasang entry buy ya, itu di sekitaran area 50% di sini, dan kalian bisa pasang SL dan TP 1/2 ya untuk ETH kalau dikasih turun ya. Jangan dikejar di tengah-tengah sini karena dia lagi nggak ada pattern apapun, nggak ada pattern flag atau nggak ada pattern penan atau segitiga untuk continuation. Jadi baiknya adalah mengantri di level 2730 itu untuk ETH. Oke, gua akan buka lagi beberapa. BNB ya, BNB ini bagus, Binance ya, karena dia kita lihat dari trennya. Oke, di sini juga Binance dia udah bullish trend juga ya, dari daily chart, dari moving average-nya. Jadi ini udah cukup enak untuk trading. Untuk resisten kuatnya itu ada di sini ya, bisa sebagai target untuk trading. Kalau kalian mau hold agak panjang, itu bisa sampai ke atas sana, kembali ke level 600 ya. Jadi dia target pertama ke 430 sampai dengan 592 itu untuk resisten pentingnya. Nah, sekarang dia udah bullish trend. Kita mau lihat kalau seandainya saya mau beli, apa yang saya lakukan? Biasanya di sini gue pakai ini aja dulu ya. Kita akan melihat nih trennya seperti apa. Oke, udah jelas trennya naik. Oke, di sini kita bisa bikin semacam zigzag ya. Jadi zigzag ini cukup penting untuk melihat bahwa kalau ada zigzag naik gitu ya di atas daripada moving average yang gede di bawah sini. Nah, biasanya saya akan pasang Fibonacci
ya, dari bawah ke atas ini ya. Dan langsung aja pasang entry ya di sini. Jadi kita pasang limit di sana. Kalau dia dikasih ngayun ke bawah itu bisa untuk entry di sekitar 337. Again, belum tentu dikasih. Oleh karena itu tadi gue lihat di Doge dia patternnya bagus, gue langsung entry aja. Karena kalau di crypto, kalau dia udah trending, itu dia bisa terus-terusan lari dan kenceng sekali larinya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini kalau ini dikasih, stop lossnya bisa ditaruh di bawah sini. Oke, dan kita bisa pasang TP 1:2 dulu. Oke, jadi kalau SL-nya 6%, TP-nya paling tidak harus 13% gitu ya, 1:2. Dan kalau misalkan kalian mau hold posisi untuk sisanya itu bisa sampai ke atas ini ya, level 432, atau bahkan bisa lari panjang sampai ke atas sana. Jadi kalau sampai ke 432 aja potensinya itu ada sekitar 27% gitu ya. Nah lalu kalau sampai atas ini itu juga besar sekali sampai dengan 74%. Oke guys, satu lagi gue itu lagi ada trading cukup lumayan di TVK. TVK ini Terra Virtua, dia adalah koin industrinya non fungible token ya, dan ini sentimennya lagi bagus banget, tapi dia bukan masuk di dalam market cap yang besar, jadi ini agak berisiko. Nah gue lihat di sini dia ada pattern falling wedge ke bawah, dan di ujung bawahnya ini dia ada yang namanya head and shoulder, dan gue udah masuk dari bawah sini ya, 0.2436 itu di Binance. Mungkin gue akan bikin videonya terpisah nanti, dan ini gue akan hold ya, gue akan hold kalau bisa dia panjang ya, paling tidak itu kembali ke atas ini nih 0,94 ya, atau level 1. Dan kalau seandainya dia langsung, ini kita bisa hold kayak gini ya, kita bisa hold bahkan sampai ke level 1,5 dolar, dan itu dari level 0,20an kalau kita entry kemarin ya. Kalau sekarang di 0,31an, ini ruang geraknya masih banyak banget ya, karena dan ini kalau dia naik bisa 400%. Nah again, ini bukan training pendek, dan gue sudah melakukan analisa secara fundamental di TVK, jadi pastikan kalian research dulu ya kalau kalian mau masuk ke dalam kripto secara projectnya itu apa, kurang lebih seperti itu. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu Anda dalam trading, dan seperti biasa, plan your trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.